Begitu pula dengan Roy Suryo yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membersihkan namanya dari tuduhan telah mencuri panci pasca dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Upaya Roy Suryo melepaskan diri dari panci. Artikel dari Erika E. Bener. Percaya atau tidak guys, yang namanya hukuman sosial itu jauh lebih mengerikan dan bermasa panjang dibandingkan hukuman yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Contoh nyata saja nih ya, saat saya mempidanakan masalah nilai palsu pada ijazah kelulusan anak, si terdakwa dinyatakan bersalah dan hanya dihukum 6 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun penjara. Saat media bertanya apa pendapat saya tentang hukuman yang hanya 6 bulan, saya jawab kalau saya tidak mengejar hukuman badannya. Karena yang saya kejar adalah putusan di mana hakim menyatakan si terdakwa yang kerjaan sehari-harinya sebagai staf keuangan sekolah bertaraf internasional di Yogyakarta sudah nyata dan terbukti melakukan tindak pidana. Gelar bekas tahanan atau terpidana itu walaupun cuma 6 bulan guys, akan melekat sampai akhir hayat. Belum lagi kalau dia harus membuat surat kelakuan baik ya. Keterangan pernah dipenjara karena kasus pidana itu pasti muncul, kecuali dia pandai main sulap. Begitu pula dengan Roy Suryo yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membersihkan namanya dari tuduhan telah mencuri panci pasca dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Padahal beratus kali Roy Suryo membantah tuduhan tersebut guys. Bahkan akhir-akhir ini Roy Suryo pun juga sampai mengunggah tangkapan layar salinan kopi resmi putusan perkara perdata atas dugaan penggelapan aset negara itu. Kata Roy Suryo, permasalahan mengambil panci dari rumah dinasnya itu sudah ada putusan dan berkekuatan hukum tetap guys, alias sudah inkrah sejak bulan Mei tahun 2019 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membuat keputusan berkekuatan hukum itu. Mas Roy Suryo ini perkara selesai karena gugatan dicabut kok, dibilang sudah inkrah. Namanya gugatan perdata dicabut artinya tidak jadi disidangkan karena bisa saja di tahap mediasi ada kesepakatan antara pihak penggugat yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan pihak tergugat yaitu Roy Suryo sendiri. Kalau di tahap mediasi berhasil guys, tentu saja pihak pengadilan negeri ini akan mengeluarkan putusan sebagai tanda selesainya perkara. Nah, tapi bukan berarti Roy Suryo ini tidak terbukti telah mengangkut panci guys yang merupakan aset negara. Buktinya, panci-panci itu dikembalikan. Memang tidak tanggung-tanggung sih guys jumlah barang yang diangkut oleh Roy Suryo saat itu, yaitu sebanyak 3.226 barang dengan nilai nominal sebesar 8,5 miliar rupiah. Seperti itu gitu mas. Baik, Pak Tigor, ada alasan tersendiri kenapa Pak Roy tidak ikut mediasi tadi Pak? Oh tadi dia nggak dapat tiket ya. Pak Roy nggak dapat tiket. Karena kan kita mintanya pagi kan, tapi dia nggak dapat tiket pagi gitu. Oh baik, baik. Untuk masalah yang bisa Anda sampaikan lebih detail begitu Pak, maksudnya bagaimana? Ya nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan. Surat permintaan pengembalian 3.226 barang yang dilayangkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga sempat viral di jagat maya. Pada unggahannya itu Roy Suryo pun juga menuliskan kalimat caption guys. Selain ada yang sengaja kudet, jis itu memang didesain sesuai kearifan lokal. Tutup kepala Betawi gigi balang yang mirip-mirip gigi belalang. Hehehe. Apalagi soal panci sudah lama inkrah semenjak Mei 2019. Sesuai KPN Jakarta Sel ini, bahkan si penggugat kena karma masuk bui. Ambiar, katanya begitu guys. Memang adalah fakta ya, bahwa kemudian Imam Nahrawi ini tersandung kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan gratifikasi, dan Imam Nahrawi ini diganjar hukuman selama 7 tahun penjara guys. Tapi penahanan Imam Nahrawi ini sama sekali bukan karena karma atas tindakannya menagih Roy Suryo untuk mengembalikan 3.226 unit aset milik negara. Imam Nahrawi ini jelas-jelas dihukum penjara karena perbuatan korupsi yang dilakukannya.
Nah, disinilah guys lucunya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Dibandingkan dengan Imam Nahrawi yang jelas-jelas melakukan tindak pidana, status terpidana dan koruptor terjustifikasikan. Tapi kalau Roy Suryo, sampai kapanpun guys, nama Roy Suryo ini tidak akan bisa lepas ya dari kata panci, seberapa sering dan kerasnya dia melakukan klarifikasi. Karena memang faktanya bahwa panci dari rumah dinas itu sempat pindah ke rumah pribadinya dan kemudian dikembalikan. Tidak hanya itu saja guys, gara-gara panci ini pun di tahun 2019 karir politik KRMT Roy Suryo terbilang menurun drastis. Karena pada tahun tersebut ia dinonaktifkan dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat hingga akhirnya resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Hal ini guys lantaran dirinya terlibat dalam kasus perabotan Kemenpora. Bayangkan guys, gara-gara panci Roy Suryo ini mengalami rugi 3 kali. Pertama, panci yang diributkan itu tidak dimilikinya lagi alias dikembalikan. Kemudian yang kedua guys, Roy Suryo ini kehilangan jabatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mungkin SBY terlalu malu kali ya punya wakil ketum mencuri panci milik negara. Ketiga, orang-orang mengidentikan namanya yang bergelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung dengan panci. Contohnya saja guys, saat Roy Suryo mengunggah foto Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yang mengucapkan selamat lebaran tahun 2020. Lalu panci dan peralatan makan lainnya dia lingkari dengan kalimat caption, "Makanya karena saya masih yakin Pak Jokowi dan Ibu Iriana juga baru berlebaran mulai hari ini, Minggu. Maka semua makanan, minuman, ketupat, bahkan tempat lauk di belakang itu hanya aksesoris syuting atau properti saja. Karena secara teknis fotografi syuting dilakukan siang hari." Para netizen pun langsung menyerang unggahan tersebut guys, dan hampir semuanya mengaitkan Roy Suryo dengan panci. Di antaranya, ini manusia gak punya kerjaan kali ya, sampai-sampai ngintilin Pak Jokowi mulu, sampai ke urusan panci-panci makanan pun diurusinya. Kayak emak-emak lambe turah aja, komentar Etna di Aku 19. Itu panci-panci lo lingker-lingkerin maksudnya buat dijadiin target baru apa biji mana Bambang? Komentar dari Anton Stefanus. Bro, lu ada masalah apa sih sama panci? Tulis @atenghidayat51. Bener-bener ya guys. Roy, gak ada lu Indonesia gak rame deh emang. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye.